Beranjak pada pertanyaan yang ketiga dari saudara Black Scar. Ngapunten badhe tanglet. 1. Apakah ketika orang sudah mencapai tingkatan seperti Ki Sabdo yang dilihat atau terlihat hanya leluhur saja, sedangkan makhluk-makhluk gaib yang biasa-biasa cenderung menyingkir atau tidak terlihat? Yang kedua, bagaimana cara mengetahui itu adalah benar-benar leluhur, bukan jin yang menyerupai leluhur? Jadi tidak salah arah. Ngapunten, bukan saya mempertanyakan Ki Sabdo, hanya saya banyak orang-orang yang mengaku-aku bertemu dan diberikan arahan dari leluhur atau entitas kadewatan. Matur sembah nuwun, mugia tansah pinaringan sehat, selamat dan kecukupan kagem sederek sedanten. Matur nuwun doanya Mas Black Skull. Ini untuk pertanyaan yang pertama dulu, apakah ketika orang sudah mencapai tingkatan seperti Ki Sabdo yang terlihat hanya leluhur saja, sedangkan makhluk-makhluk gaib yang biasa cenderung menyingkir, tidak terlihat. Begini ya Mas ya. Justru yang paling mudah kita itu di awal-awal dulu, ini justru makhluk-makhluk yang bekasaan gitu, yang kelas bawah rendahan, yang biasa-biasa gitu. Kayak kelebat-kelebat di pinggir jalan, kelebat bayangan hitam, kemudian termasuk ada hantu pocongan, gendruwo, kuntilanak, atau wedon itu pocongan wedok ya. Terus kemudian ada glundung pringis, tetean, bajang kerek, lurprok, wah itu wewe. Semuanya itu mudah untuk dilihat. Sedangkan untuk melihat leluhur itu saya perlu waktu yang lama sekali. Setelah sering berinteraksi baru bisa. Dan itu pun interaksi itu pun bertahap. Awal-awal itu baru merasakan indera kulit kita. Ada hawa yang berbeda. Ada perinting ya. Ada perinting itu bisa energi. Karena ada keberadaan leluhur nggak jauh dari kita. Kemudian setelah itu dari aromanya atau baunya. Kemudian makin lama kita sering melihat leluhur, tetapi saat melihat kita tidak menyadari bahwa itu leluhur. Dikiranya, kami kira itu yang kita lihat itu orang yang masih hidup, ternyata itu leluhur. Nah, kemudian lama-lama kita akan meningkat. Kehadiran leluhur itu memang benar-benar bisa kita saksikan, walaupun walaupun penampakannya itu, visualnya itu masih samar. Dan kadang masih black white ya, tutun. Tapi lama-lama akan meningkat menjadi ada colornya, ada warnanya. Kemudian akan full color. Dan itu pun tahapannya biasanya yang mudah nampak itu pada saat malam hari. Siang hari nggak bisa terlihat. Tapi lama-lama nanti panjenengan akan bisa melihat baik malam hari maupun siang hari. Seperti itu ya Mas. Jadi antara ya makhluk gaib yang biasa-biasa dengan leluhur itu ya tetap saja semuanya terlihat. Cuman kan kapan kita melihat, kapan kita ketemu, biasanya kan di tempat yang berbeda dibanding leluhur. Karena ternyata dimensi gaibnya leluhur dengan dimensi gaibnya makhluk halus, apalagi jin setan priprayangan bekasaan, itu beda dimensi. Sama-sama gaib tetapi beda dimensi. Jadi kalau panjenengan memahami dimensi gaib itu bukan hanya satu ruang tok gaib, enggak. Dimensi gaib itu ternyata banyak sekali dan bertingkat-tingkat, bertumpuk-tumpuk, dan tidak hanya satu ya, yang jarang disadari oleh orang. Nah, kemudian kalau kita sedang berkomunikasi dengan leluhur, berarti ya itu seperti apa ya namanya, ruang langsung kita dengan leluhur. Otomatis di situ yang namanya jin, setan dan lain-lain itu ya tidak akan tampak, tidak akan muncul. Sekarang kalau di kuburan, di tengah kuburan itu tidak ada hantunya, saudara-saudara. Jadi di tengah kuburan atau di dalam kuburan itu tidak ada hantunya. Mau pocongan, wewe, gendruwo, kuntilanak apalagi. Kalau di luar kuburan itu ya biasa banyak ya. Karena kan tempatnya sepi, jauh dari pemukiman, banyak pohon besar. Ya kalau ada makhluk lelembut yang kelasnya biasa bekasaan itu ya di luar kuburan itu. Tetapi untuk di dalam makam sendiri tidak ada menghuni cungkup kuburan atau batu nisan bangunan di dalam kuburan ada gendruwonya, wewenya, ada kuntilanak, pocongan, nggak ada. Itu suci untuk leluhur, sudah seperti air dengan minyak, nggak bisa campur. Itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengetahui itu adalah benar-benar leluhur, bukan jin yang menyerupai leluhur? Nah, memang banyak orang yang memperingatkan supaya hati-hati. Bisa jadi yang kita lihat itu bukan yang sesungguhnya. Artinya yaitu tadi, maksudnya mungkin gitu.
kita menyangka leluhur, ternyata itu hanya demit, siluman, jin yang membo-membo atau menyerupai diri seolah-olah seperti leluhur kita. Itu kejadian yang hanya ada di angan-angan, kejadian yang hanya ada di pangenro-enro, yang hanya terjadi di dunia dimensi halusinasi. Dunia halusinasi itu di mana? Ya di dalam otak kepala manusia. Leluhur itu tidak bisa diserupai oleh jin, oleh lelembut siluman. Kalau panjenengan yang sudah bisa melihat baik itu makhluk lelembut halus maupun leluhur, panjenengan tidak ada rasa kekhawatiran apa-apa. Karena yang namanya membo-membo, yang namanya leluhur diserupai oleh demit hantu itu nggak ada terjadi. Itu mungkin sudah rumus alam, rumus hukum alam seperti itu. Nggak bisa kok misalnya unta berbulu domba misalnya, atau domba berbulu biawak. Nggak bisa seperti itu. Berbeda dengan kehidupan nyata, kehidupan real atau fisik atau wadak, ini beda. Kalau ada kejadian misalnya orang yang melihat, tadinya dilihat leluhur kemudian berubah aslinya setelah didoain menjadi siluman, ya itu hanya ada di dalam dunia halusinasi pikiran manusia, yang hanya ada di dalam hawa nafsu manusia. Nah, itu yang diistilahkan sebagai memedi. Kalau dalam istilah Jawa itu memedi. Memedi itu singkatan dari memet ing budi atau kusutnya akal budi pikiran manusia, sehingga sering membayang-bayangkan, sering berhalusinasi, dan akhirnya tidak bisa membedakan mana itu halusinasi, mana fakta. Ini udah bahaya banget, dan yang terjadi saat ini seringkali orang seperti itu, memet ing budi tapi dianggap sebagai kebenaran faktual. Itu yang namanya buruk muka cermin dibelah, yang bodoh mata spiritualnya tetapi menyalahkan objeknya, menyalahkan kasunyatan, menyalahkan fakta kebenaran fakta. Itu penyakit. Memet ing budi itu penyakit ya, seluruh. Biasanya begini ya, munculnya suatu bayangan yang muncul ini, jadi munculnya halusinasi yang dianggap nyata itu biasanya prosesnya. Misalnya panjenengan di tempat gelap, otomatis panjenengan mikir, wah tempat gelap, seringkali ada hantunya. Kemudian panjenengan sering membaca buku, nonton film, dan lain-lain, atau dengar cerita dari orang. Semua dongeng tentang penampakan. Nah, dari situ panjenengan akan ngenro-enro, akan melukiskan gambaran itu. Yang visual yang pernah panjenengan lihat di gambar, di buku, di kartun, di TV, dan di cerita orang. Kemudian panjenengan bayangkan dan berusaha untuk memvisualkan. Jadi bawah sadar Anda itu memvisualkan, sehingga menjadi seolah-olah itu muncul beneran gambaran itu. Visualisasi dari imajinasi. Jadi awalnya imajinasi, kemudian bawah sadar panjenengan memvisualkan sehingga seolah-olah itu ada beneran bentuknya seperti itu. Itu yang sering terjadi seperti itu. Memet ing budi alias memedi. Maka jangan ada kekhawatiran kalau orang sudah memang bisa meminimalisir residu mata batin. Ini saya katakan residu mata batin. Ini saya katakan sebagai residu mata batinnya. Memet ing budi, memedi ini sebagai residu mata batin yang saat ini kalau saya lihat itu sering banget diidap atau menjangkiti orang-orang, dan kemudian celakanya lagi orang-orang yang sedang terjangkiti penyakit memedi tadi, sindrom memedi tadi, memet ing budi, kemudian membuat konten. Akhirnya konten itu sangat digemari oleh orang banyak. Karena konten seperti itu akan mewakili memedi-memedi yang bercokol, yang bersemayam di dalam pikiran para pemirsa yang sama-sama sefrekuensi mengidap sindrom memedi. Maka saya sarankan pada panjenengan, carilah konten-konten yang berkualitas, yang bermutu, dan lihatlah apakah seseorang itu sebagai pelaku spiritual atau bukan, dan pelaku spiritual ini yang masuk akal apa tidak. Karena saya percaya prinsip bahwa
tekesengkas nyantos sani Setya Budya pangekesing tur Ini saya ambil dari Serat Widatama Pupuh Pucung bait yang ke-33. Jadi ilmu itu ya bisa digapai, ilmu yang sejati, ilmu yang sesungguhnya itu bisa dicapai, bisa diraih oleh orang-orang yang memang ngelakoni. Artinya mempraktekkan ilmunya kemudian akan meraih ilmu yang sejati. Jadi bukan teori, tetapi sudah melalui pengalaman, sudah melalui praktek perjalanan spiritual, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baru kemudian akan menyaksikan bahwa ilmu itu sungguh-sungguh ada dan nyata. Nah, kalau orang yang tidak pernah ngelakoni jalan spiritual, orang-orang yang tidak mau menjadi pelaku spiritual, kemudian mengaku sebagai orang-orang spiritualis, itu ya timpang. Bisa dibilang hanya teori, bisa dibilang hanya omong doang, dan ilmunya pun nanti yang ada itu tadi residu-residu mata spiritual yang hanya berupa memedi atau memet ing budi. Kalau itu terus-menerus dipelihara, maka itu akan menjadi penyakit yang kronis. Ketika seseorang sudah gagal membedakan mana halusinasi, mana kasunyatan, itulah ambang kronisnya penyakit jiwa. Tidak hanya di pelaku spiritual, termasuk umat yang terlalu misalnya mendem agama, mabuk donga pun bisa. Hidupnya itu berada dalam residu mata batin. Hidupnya dalam halusinasi yang sudah akut, sehingga sesuatu yang bersifat halu dianggap kebenaran. Ini bahaya sekali. Dan tetap semua ini arahnya apa? Sakit jiwa, sakit mental. Dan bayangkan jika generasi bangsa yang mengidap seperti itu jumlahnya puluhan juta. Seperti apa masa depan bangsa ini? Sedulur-sedulur. Oleh sebab itu saya ajak para pemirsa, marilah kita bangkitkan jalan spiritualitas yang berasal dari local wisdom, kearifan lokal. Dan saya pribadi sudah terlanjur cocok dengan jalan spiritual Jawa yang lebih mengutamakan ilmu kasunyatan, yaitu ilmu yang berdasarkan fakta, baik fakta yang sifatnya noumena atau fakta di alam non-empiris atau gaib, maupun fakta yang sifatnya empiris atau nyata atau pengalaman. Itulah yang disebut fenomena. Apalagi seseorang yang mengaku-aku sangat dekat dan dikenal oleh entitas kadewatan. Ini bahaya sekali nih ya, saudara-saudara. Saya berikan treatment untuk panjenengan karena justru yang seperti ini sering disalahgunakan orang untuk ngapusi atau untuk ngambil keuntungan pribadi yang sebanyak-banyaknya, ya terutama ya sasarannya itu orang-orang yang percaya pada apa yang diomongkan. Dia mengaku sebagai anak dewa, keturunan dewa, kenal dekat dengan dewa, kemudian mencari pasien, orang-orang yang kesulitan tapi banyak duit. Nah kemudian disitulah diambil, dikeruk. Banyak kasus seperti itu. Nah untuk melihat orang ini benar apa tidak, maka lihatlah lakune, jalan spiritualnya. Apakah jalan spiritualnya itu reasonable, rasional nggak kalau orang ini dikenal oleh dewa? Entitas kadewatan, entitas leluhur agung itu tidak sembarangan akan mengenal seseorang kalau orang itu tidak berprestasi, orang itu tidak pernah memperkenalkan diri, menjalani prihatin ritual yang arahnya itu memang itu bisa mendekatkan diri pada entitas kadewatan dan leluhur agung. Ya maka tidak bisa. Saya bertemu dengan Sang Hyang Begawan Pasopati, dewanya para dewa. Itu pun melalui jalan spiritual yang berat, menghabiskan biaya yang banyak.
Saya diperintah untuk menjalani jalan spiritual, padahal saya tidak punya uang. Tapi begitu saya sendiko dawuh siap laksanakan, uang itu menyesuaikan kebutuhan, dan akhirnya terlaksana. Ya karena saya hanya mantep bahwa kalau memang sudah leluhur itu perintah, pasti tidak akan membiarkan kita itu kapiran, kita itu terbengkelai atau kita itu terlunta-lunta. Saya masih teringat ketika awal mula kami bisa bertemu dan dikenal oleh beliau Sang Hyang Pasopati yang berstana di Gunung Semeru. Ya awalnya saya dulu sering ke Bali dan saya sempatkan untuk nangkil atau untuk sembahyang atau untuk berdoa di pura-pura yang bisa saya jangkau, misalnya di Pura Tanah Lot. Awal mula di situ saya kenal dengan beliau Pangeran Kandang Jero, yaitu arsitek dari Majapahit yang pindah ke Bali. Dari Pangeran Kandang Jero itu kemudian saya bertemu dan kenal dengan Sang Hyang Bathara Samudra, juga ada di Tanah Lot. Saya ke sana 3 kali 4 kali baru mendapatkan perintah dari Sang Hyang Bathara Samudra, dari Pangeran Kandang Jero untuk melakukan nawasanga atau perjalanan spiritual nawasanga. Semua ada dokumentasinya, semua ada videonya. Waktu itu Sang Hyang Bathara Samudra itu hanya berpesan singkat, kalau kamu laksanakan perintah nawasanga, maka nanti kamu akan tahu diri sejatimu itu sesungguhnya siapa dan apa. Benar. Setelah kami laksanakan bersama anak saya, 32 orang waktu itu yang ikut, dan saat ini akhirnya saya benar-benar tahu siapa diri sejati. Dalam istilah Jawa kita sebut jer basuki mawa biya. Setiap perjuangan dan usaha pasti ada pengorbanan. Jadi kalau orang yang tidak pernah berkorban baik tenaga, pikiran, waktu, dan biaya, tetapi sudah mengaku-aku sangat dekat, inten berkomunikasi dengan dewa, dengan leluhur agung, kalau saya pribadi sangat meragukan. Ya maaf, ini saya melihat kasunyatan yang bisa saya lihat di depan mata, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menolong, membantu saudara-saudara para pemirsa yang budiman, yang sekiranya sedang berada dalam cengkeraman atau belenggu orang yang mengaku paranormal, orang yang mengaku, yang mengklaim para entitas luhur hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk kepentingan mencari uang. Dan saya pribadi diwanti-wanti oleh para leluhur agung, oleh para kadewatan yang saya kenal. Apa yang saya bisa, apa yang saya mampu, jangan dijadikan cara untuk mencari uang. Ini riskan. Dan saya diharuskan mencari uang dengan cara yang lumrah, yang wajar, yaitu melalui pekerjaan dan proyek. Maka saya saat ini ya terhitung sebagai wira swasta, dari yang skala kecil, sedang sampai yang besar. Ya demikian pada sedulur Black Scar atas pertanyaan, dan saya berikan jawaban seperti ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan dan setidaknya bisa menambah referensi literasi untuk panjenengan dan seluruh para pemirsa YouTube Surya KKS yang sedang belajar tentang spiritual Jawa. Saya cukupkan sekian dulu. Untuk konten berikut ini saya sampaikan wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi.